Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di materi praktikum terakhir, praktikum mikrobiologi, yaitu dengan judul uji sterilitas sediaan farmasi. Uji sterilitas ini adalah kita menguji produk-produk sediaan steril, ya, sediaan steril yang sudah beredar di masyarakat. Nah, prinsip ini digunakan ketika kalian di industri, sebelum suatu industri itu mengeluarkan atau mengedarkan produk yang mereka jual, ya, harus mereka cek dulu apakah produk mereka memang sudah lolos uji. Kalau dia misalnya produk steril, maka dia harus pastikan bahwa produk tersebut tidak terkontaminasi. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah menguji sediaan obat dan alat kesehatan yang harus steril berdasarkan dari persyaratan pada farmakope. Jadi nanti kalian bisa cek contoh alat-alat apa saja ya di farmakope yang harus steril. Kemudian prinsipnya adalah mengecek ada atau tidaknya pertumbuhan jasad renik pada media tertentu yang diinokulasi dan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah media cair tioglikolat. Kalau di ISTN, untuk praktikum ini kita hanya menggunakan media tioglikolat. Sebenarnya ada media-media lain yang bisa digunakan. Kemudian sediaan obat, yaitu dalam hal ini kita ambil sediaan obat cair, seperti tetes mata, injeksi, atau infus. Berikutnya adalah alat kesehatan seperti kasa steril atau disposable syringe. Dalam pengujian ini, ada syarat-syarat tertentu. Misalnya, yang pertama adalah jumlah sampel untuk pengujian. Apabila di sini sudah ada tabel jumlah wadah per batch itu adalah sekali produksi, ya. Misalnya sekali produksi, dia memproduksi ada kurang dari 100 sediaan. Misalnya bikin kasa steril, ternyata pabrik ini membuat kasa steril dalam sekali produksi itu hanya sekitar 50. Maka jumlah contoh yang dipakai adalah 100% atau 4 diambil yang besar. Jadi harus kita ambil sampel dari 50 tadi, yaitu 100% atau 4 ya, diambil yang besar. Kemudian apabila jumlah produksinya per batch itu sekitar 100 sampai 500, maka kita mengambil sebanyak 10 sampel. Sedangkan apabila ia di atas 500, maka kita bisa memilih 2% atau 20. Kita pilih yang paling kecil. Misal, dalam satu produksi infus, si pabrik ini membuat sekitar 600 infus sekali produksi. Maka 600 dikali 2% adalah sebanyak 12. Jadi pilihannya kita menguji 12 atau 20. Yang kita pilih adalah sebanyak 12. Jadi harus kamu ambil 12 untuk kamu uji sterilitasnya. Kemudian itu tadi dari jumlah produk yang kita uji. Sekarang jumlah cuplikan yang dipakai dan media yang digunakan pada pengujian. Di sini media yang diberi contoh adalah media tioglikolat dan juga media cair saborodextrose cair atau triptyc soy broth ya. Tapi kita dalam praktikum ini kita menggunakannya ya adalah tioglikolat. Apabila si produk tersebut volumenya itu kurang dari 1 mili ya, misalnya seperti obat tetes mata tertentu atau vaksin, misalnya ada yang di bawah 1 mili ya, maka volume yang kita ambil adalah seluruh isinya. Jadi seluruh isi yang kurang dari 1 mili itu kita tuang. Sedangkan medianya itu sebanyak 15 mili. Nah, ini 15 mili ini cukup kita menggunakan tabung reaksi. Begitupun volume contoh pada wadah, apabila dia sekitar 1-10 mili, maka yang kita uji adalah 1/5 dari isi. Ya, misalnya dia 10 mili, berarti kita ambil 1/5 dari 10, yaitu 2 mili yang cukup kita uji. Ini media yang kita gunakan juga sebanyak 15 mili ya, sama yang atasnya. Kemudian apabila si sampel tersebut sekitar 10 sampai kurang dari 50, maka kita ambil 5 mili.
kita uji ke dalam 40 ml media. Nah, ini bisa menggunakan Erlenmeyer ya, atau tabung Duran. Kemudian 50 sampai di bawah 100. Maka kita ambil sebanyak 10 ml dengan medianya sebanyak 80 ml ya. Nah, sedangkan untuk sedian-sedian intravena itu seluruh isi dalam 100 ml ya. Kemudian sekitar 100 sampai 500 juga sama seluruh isi, sedangkan kalau di atas 500 kita ambil 500. Oke. Sekarang kita lihat cara kerjanya. Sediaan cair ya. Pipet sejumlah volume tertentu cairan dengan pipet atau jarum suntik steril secara aseptis. Jadi, tetap kalian kerjanya harus aseptis, apalagi ini ya, kita mau menguji sterilitas. Tadi kan udah ada ya syarat volumenya. Kemudian inokulasi dalam media tioglikolat atau SDB ya, dalam tabung reaksi. Campur dengan hati-hati ya. Jadi nanti si cairan ini ya, bisa kamu ambil pakai jarum suntik yang sudah steril atau pipet steril. Kalau misalnya dia memang muat ya, kamu pindahkan ke dalam media yang sudah berisi tioglikolat atau media lain dalam uji tersebut. Kemudian kita inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius untuk media tioglikolat cair selama 18 hingga 24 jam. Dan 25 sampai 18 derajat Celcius untuk media SDB selama tidak kurang dari 7 hari. Nah, jadi nanti penggunaan media yang berbeda itu akan menentukan juga itu inkubasi dan suhunya. Lalu bagaimana ketika kita menguji kasa atau perban, ya? Nah, di sini kita hanya mengambil kasa dan perban. Dengan cara aseptis, diambil 100 sampai 500 mg dari bagian yang paling dalam dari contoh atau keseluruhan contoh bila ukurannya kecil. Jadi, semisalnya kita menggunakan kasa, ya, ini kan kasanya yang udah steril ya, yang sudah dibungkus seperti ini. Nah, maka misalnya ini terlalu panjang, maka kita tidak perlu ambil semuanya. Nanti kita potong 1/5 atau 1/4 bagiannya, ya, tadi sesuai persyaratan. Ketika kamu memotong pun, kamu harus dalam kondisi steril. Jadi misalnya menggunakan gunting. Guntingnya harus kamu lewatkan di atas api atau kamu bersihkan dengan alkohol. Dan ketika kamu bekerja mengguntingnya itu sampai memasukkan contoh bahannya itu ke dalam sampel harus dengan api Bunsen. Bila sampel dalam bentuk kemasan tunggal, diambil 250 sampai 500 mg atau keseluruhan sampel bila ukurannya kecil. Prosedur dilakukan sama seperti sediaan cair. Kemudian yang terakhir adalah kita menguji alat suntik steril atau alat suntik yang siap pakai. Masukkan cairan pembilas ke dalam wadah dan pasang jarumnya. Jadi untuk mengeceknya, ini kan nggak bisa kalau kita masukin si suntikannya semuanya ke dalam media uji ya, terlalu besar dia. Maka karena si suntikan ini adalah untuk kita gunakan untuk injeksi, maka kita cukup ambil satu cairan ya, tentunya cairan tersebut juga sudah steril. Kemudian bilas wadah melalui jarum suntik secara aseptis. Jadi ini juga aseptis, jadi kerjanya juga harus dengan api. Jadi si cairan steril tadi kita keluarin gitu ya, set pakai jarum suntik. Nanti cairan yang sudah kita bilas itu ya, cairan yang kita gunakan sebagai pembilas itu kita tuang ke dalam media tioglikolat ya, sama seperti tadi. Kalau kita menggunakan tioglikolat maka kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan kalau media SDB atau TSB ya, itu pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius, tidak kurang dari 7 hari. Jadi karena kita nggak bisa masukin suntikannya, maka kita cairan yang udah steril kita tes nih pakai suntikan, kotor nggak? Jadi kotor nggak dia? Nanti kita lihat besok dia keluar nggak si mikroba. Kalau ada tumbuh mikroba berarti kemungkinan si jarumnya itu tidak steril. Nah, hasil yang akan kita peroleh gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah yang hasil dengan tioglikolatnya positif, sedangkan ini tioglikolatnya negatif.
Jadi, mungkin kurang terlalu jelas ya. Ini ya, ini adalah hasil yang positif. Di sini kelihatan lebih keruh medianya. Coba bandingkan dengan ini. Ini media lebih keruh. Nah, media lebih keruh ini menandakan ada pertumbuhan mikroba. Sedangkan ini, ya, kontrol dengan hasil uji, ini medianya sama jernihnya. Maka ini menunjukkan tidak ada pertumbuhan mikroba. Ya, berarti kalau misalnya ada pertumbuhan mikroba pada sediaan steril yang kita uji, menandakan sediaan tersebut terkontaminasi, maka dia tidak lolos uji, maka tidak boleh diedarkan ke masyarakat. Harus dicari tahu apa penyebab kerusakannya. Sedangkan jika hasil ujinya negatif, media itu tetap bening, menunjukkan bahwa sediaan tersebut memang steril, sediaan atau bahan tersebut atau alat tersebut steril, sehingga bisa langsung diedarkan ke masyarakat. Proses produksi bisa dilanjutkan. Nah, dalam prinsip ini ya, maka ketika kalian membuat laporan, jangan lupa kalian harus bercerita dulu mengenai apa itu sterilisasi, kemudian sediaan-sediaan steril dalam farmasi, dan persyaratan-persyaratan yang ada dalam farmakope. Nanti ya, cara kerja dan lain-lain kan sudah ada di slide Ibu. Nah, nanti kalian jangan lupa membuat pembahasan mengapa sih kita harus menguji sterilitas dari suatu produk. Prinsip dari uji sterilitas ini apa? Kemudian prinsip kerja dari media tioglikolat itu apa? Kenapa si media tioglikolat kita gunakan sebagai media uji? Mengapa dia bisa menumbuhkan mikroba? Mengapa dia tidak menumbuhkan mikroba? Apa prinsip-prinsipnya? Apa kesimpulannya jika hasil positif atau negatif? Jangan lupa berikan analisis, jangan hanya sekedar menyebutkan hasil. Oke, selamat belajar. Ya, sekian untuk materi uji sterilitas. Jangan lupa belajar, ini materi agak ringan, tapi sebenarnya ini adalah prinsip dasar dari ketika kalian bekerja di industri. Oke, Ibu tutup. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.